Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Sobat Sanjay Retail? Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjay Retail. Teman-teman, apa kabar teman-teman semua Sobat Sanjay Retail? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya sedang berada di toko saya sendiri, Sanjay Retail, yang sedang kita kerjakan terkait pendisplayan barang dagangan dan pengadaan barang dagangannya sedang kita siapkan. Seperti biasa teman-teman, karena saya senang buka toko di daerah perkampungan, maka ini menjadi toko percontohan kami yang berada di tengah perkampungan. Apa sih yang menarik di tengah perkampungan sehingga saya selalu memberikan gambaran terkait toko yang ada di perkampungan? Ya, banyak sekali contoh yang sudah kita buatkan video ya di video-video sebelumnya dengan toko yang berada di tengah perkampungan. Itu potensinya luar biasa. Makanya saya pun juga membuat dua toko saya itu yang berada di tengah perkampungan teman-teman semua. Namun kali ini saya tidak akan menceritakan terkait konsep dan lain sebagainya, terkait barang dagangan dan lain sebagainya, tidak. Namun saya akan coba menceritakan terkait pembangunan yang sedang kita kerjakan di toko kami. Teman-teman, sebelum saya menceritakan terkait pembangunan sipil yang sudah kita kerjakan, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana asal-usulnya sehingga saya bisa mendapatkan atau membuat toko di sini. Ya, teman-teman, kurang lebih 1 tahun yang lalu saya ingin sekali membuat toko di daerah sini. Ada beberapa titik yang mungkin sudah saya awasi ya, untuk saya ajukan pembelian di daerah sini. Dan alhamdulillah ternyata titik yang diberikan untuk saya itu bukan titik yang saya harapkan, namun lebih sedikit berdekatan dengan titik yang saya harapkan. Jadi waktu itu kita coba mencari tanah di daerah sini. Alhamdulillah dapat di daerah sini. Ceritanya luar biasa. Jadi apa yang saya dapatkan dulu sangat membantu sekali buat keekonomian saya teman-teman. Waktu dulu saya berharap sekali bisa mendapatkan satu titik toko atau tanah di lokasi ini. Namun ternyata Allah berkata lain. Saya diberikan tanah yang hampir sedikit mendekati titik yang saya harapkan. Dan luar biasa lagi teman-teman, kemudian yang saya dapatkan itu dulu waktu saya beli tanah ini disuruh bayar bertahap. Waktu dulu saya ditawarin, saya jujur saja nggak punya uang. Nah, waktu dulu ceritanya orang ini butuh sekali untuk tanah ini dijual. Dan saya waktu itu belum bisa membayar penuh. Terus kemudian akhirnya si penjual ini memberikan kemudahan buat saya, sehingga saya diberikan kemudahan untuk pembayaran secara bertahap. Jadi waktu dulu saya cuma punya uang 70 juta teman-teman. 70 juta itu akhirnya saya berikan ke penjualnya sebagai tanda jadi 70 juta, dan saya bilang saya minta waktu kurang lebih 1 tahun untuk melakukan pelunasan. Alhamdulillah dengan kemudahan yang si penjual ini berikan kepada saya, 1 tahun saya bisa melunasinya. Jadi tahap pertama saya bayar 70 juta, terus kemudian saya nyicil dari 50 juta, terus sampai dengan kita serah terima sertifikat, serah terima akte jual beli itu di kurang lebih 1 tahun. Nah, waktu kita serah terima teman-teman, luar biasanya lagi teman-teman, karena tanah ini masih statusnya masih ini ya, sertifikatnya masih belum ada. Sampai di kelurahan kita serah terima. Terus akhirnya dari kelurahan pun ternyata masih ada 1 kuota sertifikat gratis waktu itu. Dan alhamdulillah ketika saya buat sertifikat, saya tidak dipungut biaya sepeser pun, hanya administrasi 400.000.
kalau misalkan kita membuat sertifikat di notaris, kurang lebih kemarin dihitung sekitar 13 sampai dengan 15 juta. Tapi alhamdulillah dengan adanya kuota sertifikat gratis, saya hanya cuman bayar 400.000. Ya, sangat menarik kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada saya, luar biasa sekali. Dari mulai saya membayar bertahap, terus kemudian akhirnya dapat sertifikat yang membayar cuma 400.000. Selanjutnya kemudian tanah ini kurang lebih nggak saya apa-apain, kurang lebih setahun. Baru saya ketika punya uang, saya coba mulai cicil bangun. Waktu itu saya punya uang 150 juta, teman-teman. 150 juta, saya mantap saja, bismillah. Saya ingin buat toko, niat saya ingin berbagi buat orang-orang. Saya ingin memberikan manfaat buat orang sekitar sini, supaya yang mungkin awalnya tidak punya pekerjaan, lalu kemudian saya bisa memberikan kesempatan untuk bisa bekerja, bergabung bersama saya. 150 juta saya nekat waktu itu hanya toko saja, harapan saya yang penting toko dulu saja saya kerjakan, nanti terkait kantor dan lain sebagainya menyusul. Ternyata luar biasa lagi, teman-teman, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada saya, yang awalnya saya cuma punya uang 150 juta, alhamdulillah saya bisa ngisi barang dagangan, dan saya bisa mulai mencoba mencicil pembangunan gudang toko saya dan kantor toko saya di belakang toko ini, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman jangan ragu sama Allah. Insya Allah apa yang kita yakinkan kepada Allah, apa yang kita mintakan kepada Allah, insya Allah kalau itu menjadi rezeki kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita semua. Ayo ikutin saya ke sini, teman-teman. Konsep toko ini sebetulnya saya buat toko ini hanya untuk percontohan, dan supaya apa? Supaya nanti ketika mungkin teman-teman atau konsumen yang ingin mampir melihat toko saya, konsumen saya bisa belajar, bisa melihat seperti apa konsepnya, seperti apa caranya, dan gambaran-gambaran terkait teman-teman semua yang ingin membuat minimarket. Alhamdulillah, makanya dengan izin Allah saya diberikan kemudahan untuk mewujudkan mimpi saya, punya minimarket, di belakang ada gudangnya dan sekaligus ada kantornya. Jadi toko ini, teman-teman, luas tanahnya kurang lebih sekitar 450 meter persegi, dan yang saya buatkan toko untuk area penjualan dan gudang itu dari mulai halaman sampai dengan ke bangunan paling belakang di toko ini 8,5 meter kali sekitar 17 meter. Nah, kalau luas tanahnya sendiri itu 450 meter persegi dengan lebarnya 12 meter, ke belakangnya sekitar 37 meter atau sekitar kurang lebih 36 meter sih. Nah, kemudian saya buatkan toko dengan ukuran 8,5 meter, ke belakangnya 17 meter. Ada space sedikit di sini, teman-teman. Ada space yang tidak saya buatkan full, ya. Kenapa tidak saya buatkan full? Supaya nanti ketika ada barang dagangan masuk, ada akses masuk ke belakang. Karena di belakang itu nanti rencana saya akan saya buatkan gudang barang dagangan untuk mensuplai teman-teman semua yang ingin membuat minimarket, dan insya Allah nanti akan kita suplai barang dagangannya dari Sanjaya Retail. Makanya kita siapkan dulu gudangnya supaya nanti ketika ada konsumen yang minta dengan barang dagangan, kita sudah siap semuanya. Ya, 12 meter. Halamannya ini, teman-teman, halaman ini kita buatkan 5 meter, ya, dari jalan sampai dengan lantai ini kita buatkan 5 meter. 5 meter itu hitungannya apa? 5 meter itu hitungannya mobil saya, teman-teman. Nah, mobil saya ini kurang lebih panjangnya sekitar 5 meter. Makanya saya berpikir kalau ini di kampung, saya pikir dengan halaman 5 meter, kalau orang lewat dari sana, dari jalan ataupun sebaliknya, insya Allah masih kelihatan dengan adanya toko saya ini. Jadi nggak begitu ketutup dengan tembok yang ada di samping. Makanya, teman-teman,
tembok yang saya buat yang di depan, tembok yang saya buat ini enggak saya fullkan sampai dengan ketinggian toko, hanya saya buatkan dengan ketinggian 1 meter, kurang lebih 90 cm ini. Terus yang ini 170 cm. Kenapa saya buatkan lebih rendah? Supaya orang lewat, ketika ada orang lewat dari sana, toko saya kelihatan. Makanya tidak saya buatkan full untuk pagar yang ada di samping toko, seperti itu. Nah, yang di halaman kita tidak main cor, namun kita coba mainkan paving, bukan main cor. Insya Allah, kenapa saya buatkan paving? Mungkin yang mobil masuk ke tempat saya ini tidak muatan berat ya, jadi makanya kita kasih paving saja, insya Allah sudah cukup. Kecuali nanti yang di sebelah sini teman-teman, di sebelah belakang sini area masuk ke gudang itu nanti memang pasti buat keluar masuk armada, buat ngirim barang dan mengeluarkan barang. Kemungkinan nanti itu juga paving, tapi sudah kita siapkan pavingnya yang lebih tebal supaya lebih aman. Nah, ada beberapa titik yang sudah kita siapkan stop kontak di sini. Ada 1, ada 2, ada 3 ya, dan 1 keran air. 1 keran air ini sama stop kontak fungsinya untuk apa? Rencana teman-teman, di sini nanti akan saya sediakan sewa teras. Sewa teras apa? Ada yang mungkin jualan gorengan, jualan kebab, atau mungkin jualan minuman. Stop kontaknya sudah saya siapkan di sini teman-teman. Jadi nggak perlu ambil saluran listrik dari dalam, sudah kita siapkan di sini. Nah, kenapa kita sediakan sewa teras? Karena saya ingin menumbuhkan perekonomian di daerah sini. Artinya apa? Ketika orang mau beli makanan yang sudah siap saji, nggak perlu harus ke kota, namun sudah kita sediakan juga di sini. Begitu teman-teman. 3 titik stop kontak dan 1 saluran air untuk memudahkan sewa teras saya daripada ngambil air di dalam, cukup di depan saja sudah ada. Ya, kita bahas ini atap ya teman-teman. Saya pakai galvalum ini dengan panjang ke depan 175 cm. Kenapa hanya 175 cm, tidak full saja sampai ke depan? Karena kalau misalkan ini saya fullkan sampai ke depan, kelihatannya toko saya sedikit kurang loss bahasanya ya, kurang loss seperti itu. Makanya kita buatkan hanya 175 supaya orang lewat itu masih kelihatan loss toko saya, nggak terlalu gelap juga teman-teman. Kalau misalkan tak sampai dengan sepanjang jalan ini, toko saya kelihatan gelap dan kelihatan rumpek bahasanya gitu ya, nggak loss tapi rumpek. Makanya kita buatkan cuma 175 cm. Teman-teman, di sini ini kita sediakan teras. Teras ini ukurannya 1 meter kali 85 cm. Mohon maaf ya, toko saya masih kita siapkan untuk pendisplayan dan lain sebagainya. Jadi ini mohon maaf agak berantakan, sangat berantakan sekali, belum kita siapkan apa-apa. Kita hanya langsung saja buat konten, masih kotor juga. Tapi hujan juga, ini sampah juga belum terkonsep juga. Ini 1 meter, nggak ada 1 meter, ini hanya 80 cm. Insya Allah udah cukup untuk terasnya. Nah, rolling door teman-teman, ini rolling door saya pakai yang folding gate ya. Folding gate ini ketinggiannya 290 cm, 290 cm. Ini saya dulu pesan rolling door ini 14 juta. Nah, kenapa saya memilih yang rolling door ini? Supaya tidak makan tempat. Ada rolling door yang model lipat, saya pikir itu lebih makan tempat ya, makanya saya pilih yang rolling door seperti ini supaya tidak makan tempat teman-teman. Terus kemudian area teras. Area teras ini nanti rencananya saya buatkan untuk odong-odong. Makanya area teras ini kurang lebih panjangnya sekitar 1,5 meter teman-teman. Nah, juga sudah kita siapkan juga di sini ada stop kontak buat odong-odong. Makanya terasnya kita buat kurang lebih 1,5 meter supaya nanti odong-odongnya bisa masuk di sini dan bisa dipakai buat odong-odong. Teman-teman,
Makanya penting juga membuat toko itu sudah kita siapkan semuanya, baik instalasinya, baik ukuran-ukuran tokonya, ukuran-ukuran tempat yang nanti kiranya mau buat untuk penempatan apa, ini sudah kita siapkan dari awal. Supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu berantakan. Kalau nggak kita siapkan dari sekarang, waktu pembangunan, nanti akan banyak kabel yang keluar dan itu kesannya tidak rapi. Seperti itu. Makanya teras ya 1,5 meter ini sudah kita siapkan. Dan di sebelah sana teman-teman sudah kita siapkan juga saklar dan saluran buat instalasi genset. Nah, buat teman-teman nih yang sedang melakukan pembangunan toko, perhitungan juga instalasi gensetnya. Jangan sampai nanti baru ngeh ketika toko sudah jadi, akhirnya nanti kita manggil tukang instalasi untuk benerin menyiapkan instalasi gensetnya. Nah, itu akan sedikit susah teman-teman. Kalau dari awal insya Allah sudah enak tukang instalasinya. Kenapa kita butuh genset? Karena itu untuk antisipasi ketika listrik padam. Nah, genset itu hanya bisa membawa untuk 3 aliran listrik saja. Jadi cukup buat lampu, terus kemudian buat komputer, sama CCTV saja cukup. Genset itu nggak bisa dipakai untuk pendingin. Semua pendingin itu nggak bisa, karena pasti nanti nggak kuat. Ya, kecuali dengan genset yang besar pasti bisa. Tapi kapasitas genset minimarket saya pikir dengan 5.500 watt saja sudah cukup untuk menampung lampu sama komputer sama CCTV. Ya. Seperti ini kondisi teras saya. Rencana ini nanti buat odong-odong dan sebagian nanti buat barang-barang yang mungkin grosir seperti aqua dan minuman-minuman cup yang lainnya. Kaca teman-teman ya. Kaca ini saya pakai kaca bekas. Waktu kemarin saya dapat lelang kaca bekas, kemudian saya pakai, ini ketebalannya 8 mili ya, 8 mili, 0,8 mili. Terus yang pintu ini juga bekas juga. Kemarin kita dapat juga sama. Ini kacanya ketebalan pintu itu di 1,2 mili, 1,2 cm. Sorry. Jadi tebal sekali teman-teman kacanya. Kaca pintunya yang tebal. Terus panjangnya ini 90 cm saja, jangan terlalu panjang juga. Jadi kalau kali 2 itu 180 cm. Teman-teman kalau mau pesan kaca, diperhitungkan juga pintunya, jangan terlalu lebar, cukup 90 cm saja, insya Allah sudah cukup. Dan ketinggiannya minimal 2 meter. Kalau tempat saya ini saya menyesuaikan dari pintu ini 2 meter lebih 10 cm. Nah, kenapa 2 meter lebih 10 cm? Karena ada lemari pendingin yang tingginya 2 meter persis teman-teman. Kalau misalkan kita buat pintu yang tingginya 2 meter, nanti lemari pendingin nggak bisa masuk. Karena lemari pendingin itu tingginya 2 meter persis. Nah, makanya kita buatkan lebih tinggi sedikit, 2 meter 10 cm. Supaya lemari pendingin, barang-barang yang tinggi, yang besar bisa masuk ke dalam toko. Itu. Nah, kita nggak main ini ya, kita nggak main pakai frame seperti ini, jadi langsung los kaca ketemu kaca. Karena ini tebalnya 8 mili, jadi rekomendasi dari tukang kacanya, kuat mas, nggak usah pakai frame, insya Allah udah kuat. Yang pakai frame hanya ini saja. Kenapa ini nggak tak loskan saja? Karena ini saya pakai kaca bekas, makanya terlalu banyak potongan. Seandainya nanti saya loskan, nggak pakai frame, akhirnya ini tak kasih frame. Supaya apa? Ada penguatnya di sini. Kalau misalkan ini saya pasang baru, mungkin bisa tak loskan. Karena ini bekas kacanya, jadi ada frame-nya untuk memberikan kekuatan dari kaca ini ke kaca atas. Seperti itu, ya teman-teman. Kalau yang atas ini tebalannya 5 mili teman-teman. Kalau yang bawah ini 8 mili. Terus ini saya kasih stiker supaya tidak terlihat dari luar ya. Stikernya kaca memang belum saya pasang. Nanti saat toko mau sudah buka, insya Allah kita pasang. Nah, instalasi listrik itu juga penting sekali untuk disiapkan teman-teman sebelum teman-teman membangun. Perhitungan juga instalasi listriknya. Instalasi listrik buat apa sih yang dibutuhkan di minimarket? Instalasinya ya. Instalasinya apa saja sih yang dibutuhkan di minimarket?
Yang pertama ada AC. Kalau teman-teman mau pakai AC, seandainya nggak pakai AC pun, itu nanti bisa dipasang untuk kipas angin, ya. Satu AC. Jadi saya pakai AC 4 titik, sorry, yang saya pasang hanya 3 AC, namun sudah kita siapkan 4 titik ya. Terus kemudian lemari pendingin. Lemari pendingin kenapa harus disiapkan juga? Nah, paling nggak teman-teman, saya menyiapkan untuk lemari pendingin itu instalasinya minimal teman-teman bisa siapkan instalasi buat lemari pendingin 3. Khusus untuk pendingin, teman-teman nggak boleh mainkan instalasi listriknya itu dengan itu T ya, teman-teman ya tahu ya, teman-teman tahu ya, yang T itu sangat bahaya sekali karena tegangan pendingin ini tinggi. Makanya nggak boleh pemasangan lemari pendingin ini nggak boleh ada bentuk yang T itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa langsung ke saklarnya, nggak boleh digabungkan jadi satu dengan lemari pendingin satu dengan lemari pendingin yang lainnya. Nah, ini kemarin kita siapkan untuk instalasi lemari pendinginnya, khusus lemari pendingin 4. Untuk freezernya sudah kita siapkan juga 2 ya teman-teman. Jadi diperhitungkan juga terkait instalasinya. Yang dibutuhkan selain AC ada lemari pendingin, terus kemudian ada lagi untuk sebelah sini di sini sudah kita siapkan TV, di mana TV ini yang sudah secara otomatis nyambung dengan WiFi ya. Jadi teman-teman nggak perlu menyambungkan dari kabel WiFi ke TV, namun sudah secara otomatis nyambung ke WiFi. Nah, ini di pasar murah, dijual murah. Saya beli 32 inch itu hanya 2.200.000 merek TCL. Fungsinya untuk apa? Fungsinya salah satunya untuk memberikan musik ya, supaya di toko itu tidak terlalu sunyi sepi, namun minimal ada suara musik atau alunan musik. Jadi nggak perlu nyambung kabel, sudah otomatis nyambung ke WiFi-nya langsung. Itu TV, berarti perlu juga saklar teman-teman ya, buat colokan ke TV. Dan saya siapkan juga amplinya, karena saya pakai sound. Nah, makanya kita butuh ampli supaya suaranya lebih bagus lagi, kita pasang pakai sound juga. Berarti teman-teman, yang perlu disiapkan di area kasir untuk instalasinya ya, ada untuk TV, ada untuk ampli, dan yang terakhir untuk CCTV. CCTV saya taruh di daerah kasir sini teman-teman, di dalam meja kasir ini. Kenapa saya taruh di dalam meja kasir? Supaya ketika kita melakukan pengecekan terkait barang-barang yang terkait hal-hal yang mungkin ada salah satu barang hilang atau lain sebagainya, kita bisa mudah mengecek CCTV yang rekaman CCTV yang ada di toko. Nah, makanya kita taruh di area kasir supaya pengecekan rekamannya lebih mudah gitu. Terus kemudian untuk instalasi kasirnya itu saya lewatkan di sebelah sini teman-teman, di pojok kasir, di pojok kaca. Saya lewatkan sini supaya apa? Supaya kabelnya tidak mengganggu. Ya, makanya instalasi untuk komputer itu saya masukkan ke pinggiran kaca supaya nanti tidak mengganggu, kabelnya tidak mengganggu karyawan kita. Nah, untuk area kasir paling nggak teman-teman bisa siapkan instalasinya 2 ya. Jadi nanti buat komputer satu sama komputer satunya lagi. Namun yang ada di tembok teman-teman bisa siapkan untuk TV, untuk ampli, untuk apalagi untuk sound ya. Terus kemudian untuk monitor CCTV di sini juga ada nanti ya, ininya instalasinya. Terus ada lagi untuk nanti lampu backwall kita juga siapkan juga untuk instalasinya. Jadi paling enggak di area kasir teman-teman bisa siapkan 4 instalasi. Itu buat TV, ampli, terus monitor CCTV di atas ini, terus buat ke area kasir juga nanti ya teman-teman. Nah, penataan lampu teman-teman, penataan lampu ini saya pakai penataannya mungkin agak jaraknya agak lumayan jauh. Nah, kenapa nggak saya rapatkan? Karena di dalam kampung saya pikir
Kalau misalkan saya maksimalkan dengan mengikuti standar, pasti terang sekali, pasti banyak juga lampu yang akan saya pakai. Nah, akhirnya saya putuskan untuk lampunya ini saya berikan jarak kurang lebih sekitar 110 cm. Jadi tidak terlalu berdekatan sekali. Saya pikir ini sudah cukup karena kondisi toko kita berada di kampung, makanya tidak usah terlalu terang. Insya Allah dengan seperti ini cukup. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan untuk lampunya itu silakan teman-teman diatur instalasinya. Supaya apa? Supaya kalau punya saya ini penataan lampunya atau saat menyalakan ini dengan selang-seling ya. Selang-seling itu artinya misalkan teman-teman siang dalam kondisi siang seperti ini kan nggak harus dinyalakan semua. Nah, yang saya nyalakan hanya sebagian saja. Seperti itu. Jadi untuk lampunya kalau bisa saklarnya jangan dibuatkan satu saklar, namun dibuatkan beberapa saklar untuk mengurangi biaya ketika di siang hari. Jadi ketika siang hari kan nggak mungkin nyala semua ya. Paling dinyalakan sebagian saja yang mungkin daerah itu tidak terlalu terang. Teman-teman, kalau teman-teman bangunnya dengan plafon, mungkin akan lebih mudah cara melakukan pengaturan instalasi lampunya. Cuman ini menjadi harus dikonsep dari awal ketika teman-teman membuat toko ini dengan cor. Nah, kebetulan toko ini saya buatkan dengan konsep atasnya cor, teman-teman. Makanya sebelum dicor, saya manggil orang instalasi untuk setting ininya, lampunya. Karena saya nggak main plafon lagi supaya nggak terlalu boros di biayanya. Langsung saja saya tempelkan di cornya. Nah, sejak awal harus di setting dulu untuk penempatan lampunya dan konsep selang-selingnya itu. Kalau misalkan saya pakai plafon sih mungkin akan lebih mudah lagi penanganannya ya. Cuman saya mikir lagi untuk hemat biaya, akhirnya udah langsung nempel ke cornya. Seperti itu. Nah, memang yang harus saya sedikit koreksi di penempatan CCTV. Nanti ketika teman-teman mau bangun dengan konsep cor seperti ini, nanti yang sedikit CCTV-nya ya sedikit apa namanya sedikit repot di CCTV-nya. Akhirnya kemarin saya CCTV memang jujur saja kabelnya sedikit kelihatan, tapi saya pikir ya nggak apa-apa daripada nanti ketika ada trouble akhirnya susah. Makanya ini kabel CCTV sementara ini saya kasih di luar tembok, jadi masih sedikit kelihatan. Tapi saya pikir nggak ada masalah. Ada 8 titik CCTV di depan 1, terus kemudian di area kasir itu 2. Kenapa saya kasih 2? Jadi untuk menyorot orang yang masuk ke toko sama menyorot untuk komputer seperti itu. Terus setiap lorong kita kasih CCTV supaya kontrol kita ke hal-hal yang tidak kita inginkan lebih mudah ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, kita masuk ke area gudang. Ini enggak saya tembok, ini cuman pakai partisi saja. Kenapa pakai partisi? Supaya nanti ketika toko saya sudah kehabisan tempat untuk area penjualan, saya masih punya solusi. Partisi ini saya bongkar, terus kemudian bisa kita teruskan sampai ke belakang. Jadi saya buatkan gudang ini hanya ukurannya 3 meter kali 8,5 meter. Di sini ada gudang, di sini ada pintu buat ke area gudang saya, karena nanti rencananya di belakang itu mau saya pakai untuk full gudang barang dagangan dan kantor saya. Nah, kalau gudang sih nggak ada yang ini ya, mungkin hanya saklar. Terus ya penataannya seperti ini, dan nggak begitu banyak yang harus di konsep. Kalau gudang hanya seperti ini aja sudah cukup. Yang penting ada lampu sama toilet kita pakai ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter.
Itu untuk toiletnya. Ya, terus mungkin coba saya ke area belakang. Coba saya akan tunjukkan teman-teman semua yang sedang kita kerjakan di area belakang ya. Di belakang ini nanti kita rencanakan untuk area gudang, makanya kenapa kita kasih space buat mobil supaya bisa masuk, karena nanti rencananya di belakang ini mau saya pakai untuk full gudang barang dagangan buat nyupport barang dagangan ke konsumen saja retail yang ingin membuat minimarket. Jadi sekalian barang dagangannya dari kita. Yuk kita lihat persiapannya seperti apa. Nah, ini nanti rencananya kenapa saya buatkan tinggi, ketinggian ini 4 meter karena supaya bisa masuk barang dagangan lebih banyak. Jadi saya buatkan ketinggian 4 meter. Jadi ini nanti full ya, dengan kondisi bangunan seperti ini, nanti ini full buat barang dagangan khusus untuk menyuplai konsumen saja retail yang ingin mendirikan minimarket. Kita siapkan lokasinya dulu. Nanti rencananya yang di atas itu buat kantor untuk admin kami. Jadi ketika ada konsumen yang ingin membuat minimarket bisa mampir ke kantor, bisa melihat toko kami dan bisa langsung ketemu dengan admin kami di kantor. Dan ruangan ini teman-teman, ruangan ini rencananya nanti akan kita buatkan untuk menerima supplier. Ketika ada supplier datang mengirim barang, sudah kita siapkan tempatnya di sini. Jadi ini admin kami akan stay di sini untuk menerima supplier dari barang dagangan. Dan mungkin bisa menjadi salah satu tempat resepsionis buat menerima tamu saat ada konsumen yang mau konsultasi ke kantor, bisa di sini. Ini nanti rencananya buat tempat ini ya, tamu, khusus tamu. Jadi kita siapkan tempat untuk memang khusus tamu saat datang ke sini, baik itu supplier maupun konsumen Sanjaya Retail yang akan mampir ke tempat kami. Ini untuk tempat admin kami buat terima barang, dan ini untuk tamu yang ingin konsultasi dengan kami. Selebihnya itu nanti full untuk barang dagangan. Di sini nanti teman-teman ada tangga ya. Jadi tangga ini nanti diakses untuk naik ke atas buat admin kami. Kita siapkan 2 tangga. Di sebelah sana juga nanti rencananya ada tangga juga. Jadi supaya lebih mudah, makanya kita buatkan tangga 2 supaya lewat depan bisa, lewat belakang bisa. Nah, pintu dari toko ke gudang itu ada 1 di situ, pintu itu fungsinya buat supaya aksesnya ketika nanti tim toko kehabisan barang tinggal ngambil di belakang lebih mudah. Makanya kita buatkan 1 pintu seperti itu ya. Saya pikir cukup teman-teman. Ini insya Allah ya, toko akan kita buka di akhir Januari. Doakan teman-teman semua, semoga apa yang kita siapkan pada sekarang ini dimudahkan segala sesuatunya sama Allah ya. Dan buat teman-teman juga, semoga ini bisa memberikan gambaran yang mungkin ingin membuat konsep tokonya seperti sama dengan saya, baik toko ecer atau grosir, paling enggak punya gambaran seperti ini untuk pengaturan bangunannya ya. Ini gudang, depan toko, atas kantor ya. Menarik teman-teman, semoga mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya. Semoga apa yang kita siapkan dimudahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir cukup ya. Kali ini agak panjang ceritanya, nanti saya tunjukkan satu persatu supaya teman-teman punya gambaran untuk membangun toko. Oke,
tunggu kelanjutannya di konten-konten berikutnya, dan tunggu juga konten terkait toko yang sudah kita siapkan. Dari saya terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu.